Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas soal pengetahuan kuantitatif latihan 2 UTBK nomor 1 ya. Langsung saja kita baca soalnya. Jika F1 sama dengan 1, F2 sama dengan 3, dan Fn plus 2 sama dengan Fn plus 1 plus Fn, di mana N lebih besar daripada 0, maka nilai dari F4 kali F5 adalah. Nah, di soal kan udah jelas diketahui nih F1 sama dengan 1 katanya. Kemudian katanya F2 sama dengan 3. Kemudian ada rumus nih. Nah, dan katanya N lebih besar daripada 0. Berarti nilai N itu nggak mungkin nggak mungkin negatif ya. Karena dia nilai lebih besar daripada 0. Bisa saja nilainya itu 1, 2, 3, dan seterusnya. Maka kita coba nih satu-satu dari N sama dengan 1. Nah, berarti di sini ada rumus. Langsung saja kita masukkan ke rumus ini. Berarti F katanya N plus 2, berarti 1 ditambah 2. Berarti F3 sama dengan 1 tambah 1, berarti F2 ya. Tambah Fn, berarti F1. Berarti F2 di sini diketahui berapa? 3 ditambah 1, hasilnya 4. Nah, dapat nih nilai F3-nya tuh 4 katanya. Kemudian kita coba N sama dengan 2. N sama dengan 2. Jadi, kita masukkan lagi kayak tadi ke rumus ini. Berarti N plus 2, berarti F2 tambah 2 berapa? 4. Berarti Nah, dapat nih F4. Kemudian sama dengan Fn plus 1, berarti F2 tambah 1, 3. Kemudian Fn, berarti F2. Berarti F3-nya tadi berapa kita dapat? 4. Dan F2-nya adalah 3. Berarti hasilnya berapa? 7. Nah, dapat nih F4 sama dengan 7. Kemudian kita cari F5-nya dengan kita coba F sama dengan 3. Nah, berarti masukkan lagi juga kayak tadi ke rumus ini. Berarti F N tambah 2 berarti F 5. Kemudian sama dengan F N plus 1 berarti N tambah 1 berarti F 3 tambah 1 4 berarti F4 ya. F4 ditambah Fn berarti F3. F3 kemudian ditambah F3 berarti. Nah, langsung saja F4 tadi berapa nilainya? 7 ditambah F3 adalah 4. 7 tambah 4 sama dengan 11. Dapat nih F4 dan F5. Nah, ditanya di soal F4 dikali dengan F5. Berarti F4 kan 7 dikali F5 11. Berarti hasilnya berapa nih? 11 kali 7, 7 tuh 7. Maka kita cari jawabannya ada di D. Baiklah, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Latihan 2 UTBK ya. Kita baca langsung soalnya. Diketahui B1, B2, B3, titik-titik, B1 sama dengan 1, B2 sama dengan 2, dan Bn plus 2 sama dengan 3 Bn plus 1 min Bn. N bilangan asli, tentukan nilai B4 min 2 B2. Nah, di soal udah diketahui nih nilai apabila dia B1 itu nilainya 1, kalau B2 itu 2. Dan ada rumusan. Di sini ada rumusnya. Kemudian yang ditanya itu B4 min 2 B2. Nih. Berarti yang perlu kita cari adalah B4 dan B2. Nah, B2-nya udah ada kan di soal nilainya 2 nih. Berarti yang perlu kita cari di sini hanya dengan
hanya B4. Oleh karena itu, pertama kita lakukan dulu permisalan. Misalkan N sama dengan berapa? 1 ya. Maka masukkan langsung saja ke rumusnya. Ini Bn plus 2. Berarti N plus 2. 1 plus 2 berapa? 3. Berarti B3 ya. B3 sama dengan 3 Bn plus 1. Berarti N plus 1. Berarti 1 plus 1 2. Berarti 3B2 ya. Nah, 3B2 ini artinya 3 dikali dengan nilai B2 min Bn katanya. Bn berarti N-nya berapa? 1. Berarti B1. Sehingga ini dapat nih nilainya. Maka 3 dikali B2-nya berapa? 3 dikali 2 min 1. 3 kali 2 6. 6 min 1 berapa? 5. Nah, udah dapat ya nilai B3-nya 5. Kita kan mau cari B4 nih. Kita lanjut lagi, berarti N sama dengan 2. Nah, maka Bn tambah 2 berarti 2 tambah 2 B4 dapat ya. Ini B berarti B4 sama dengan Bn plus 1. 3 Bn plus 1 berarti N plus 1. 2 plus 1 3. Berarti 3 Bn 3 B3 ya. Kemudian min Bn berarti min B2 ya. Jadi berapa nih hasilnya? 3. B3 nya tadi berapa? Kita dapat 5 min 2. Berarti 15 min 2 13. Di soal ditanya B4 min B2. Langsung saja berarti B4 nya berapa? 13 ya. Min 2 B2 berarti 2 dikali 2 4. Berarti 13 min 4. Berapa nih? 13 min 4. 9. Maka isiannya yang A ya. Nah, kita akan lanjut ke soal nomor 3. Diketahui grafik fungsi 2x kuadrat min 3x plus 7 berpotongan dengan garis Y sama dengan 4x plus 1. Salah satu persamaan garis singgung yang membentuk titik potong kurva dan garis tersebut adalah. Nah, karena di sini ada dua nilai fungsi yang berpotongan, maka itu artinya Y1-nya, oke. Y1 sama dengan Y2. Oke. Berarti di sini nilai Y1-nya di sini kan 2x kuadrat min 3x plus 7 sama dengan 4x plus 1. Langsung saja kita pindah ruaskan 2x kuadrat min 7x berarti plus min 6 plus 6 ya berarti. Oke. 7x plus 6 sama dengan 0. Nah, ini kita faktorin. Berarti ini 2x min 3 dengan x plus 2. Nah, jadi ini 2x berarti x sama dengan 3 per 2 dengan x sama dengan min 2. Kan x min 2 ya. Maaf, ini x min 2. Nah, karena ini x min 2 berarti ini x sama dengan 2. Oke. Nah, dapat kita x1, x2 nya. Tadi x1 itu x1 nya itu 3 per 2 dan x2 nya itu tadi itu min 2 ya. Kemudian kita cari y pakai rumus yang ini ya. Nah,
berarti ini langsung saja Y 4, nilai satunya berarti 4 kali 3 per 2 berarti berapa? 4 kali 3 12, 6 tambah 1 ya, berarti ini tuh 7. Kemudian untuk berarti titiknya ini 3 per 2, tuh 7. Kemudian kita pakai yang satunya lagi Y2, berarti 4 kali 2 8 plus 1 9, berarti ini min 2,9. Nah dapat nih titiknya. Titik pertama itu 3 per 2,7, yang kedua itu min 2,9. Kemudian kita cari gradien. Untuk mencari gradien, ingat bahwa ada rumus gradien itu M sama dengan Y aksen. Berarti Y sama dengan pakai ini ya, kita turunkan, berarti 2 kali 2 4x min 3. Nah sudah seperti ini, kita coba tes satu per satu dari titik kita itu. Yang pertama kita coba nih, untuk M sama dengan yang mana, yang titik pertama kita ya, yang B. Nah M sama dengan berapa tadi? 2 ya. Oke, jadi di sini langsung saja Y sama dengan, tadi kan kita dapat Y sama dengan 4x min 3 ya, itunya apa, untuk nyari gradien. Jadi ini kalau titiknya tadi kita pakai yang apa tadi, yang pertama itu 2 per 7 ya, 3 per 2 3 per 2,7. Nah tadi rumus gradiennya kita dapat bahwa Y sama dengan 4x min 3 ya enggak, berarti ini 4 kali 7 berarti 3 per 7, 4 ke 3 12, 6 min 3 berarti ya, 4 kali 3 12, 12 bagi 2 berarti 6 min 3 berarti 3 ya. Terdapat gradiennya ini M, gradiennya itu 3. Berarti langsung saja kita masukkan ke rumus ini, Y min Y1, ingat kan rumusnya, Y min Y1 sama dengan M X min X1 ya enggak. Berarti ini Y min 7 sama dengan 3 X min 3 per 2. Berarti ini hasilnya Y min 14 per 2 sama dengan 3x min 9 per 2. Kenapa ini 14 per 2? Agar ininya sama-sama 2 ya, pernya. Jadi ini berapa? Y sama dengan 3x plus 5 per 2. Ada nggak di jawaban 3x plus 5 per 2? Karena nggak ada, kita coba lagi dengan titik yang kedua. Titik kedua tadi itu X dan Y nya itu 2,9 ya, 2,9. Berarti untuk gradiennya tadi berapa rumusnya? 4x min 3 ya, 4x min 3. Ini berarti 4 kali 2 8 min 3 berarti 5 ya. Nah pakai rumus Y min Y, karena ini 2 kita nggak tadi min 2 Y2 berarti M X2 X min X2, ingat ya. Nah berapa nih? Y min 9 sama dengan 5 X min 2. Jadi berapa? Y min 9 sama dengan 5x min 10. Berarti Y min 9 nih Y sama dengan 5x min 10 plus 10 min 9 plus 10 berarti plus min 1. Berarti 5x min 1 jawabannya ada di B. Oke. Kita akan membahas soal nomor 4. Diketahui matriks X sama dengan 1 2 1 1, Y sama dengan 1 0 0 1, maka nilai dari X pangkat 3 min 2X pangkat 2 adalah. Nah, cara cepatnya sebelum adik-adik mengerjakan soal bentuknya seperti ini,
adik-adik perlu paham dulu mengenai dua konsep dasarnya, yaitu yang pertama gini, misalnya dia itu det A, det AB ini kan sama dengan det A dikali dengan det B. Ya kan? Kemudian adik-adik juga mesti paham itu ini. Yang kedua yaitu det A kuadrat sama dengan det A di kuadrat ya. Det A di kuadrat. Kemudian ini AI sama dengan A. IA nilainya apa? Sama dengan A juga, kan sama ya. Nah, barulah kita bisa menjawab soal nomor 4 ini. Gimana caranya? Caranya, ini kan tadi det AB kan katanya sama dengan det A kali det B. Berarti ini det berarti ini tuh gini. Batasin dulu. Berarti ini det X pangkat 3 min 2X pangkat berapa tuh? Pangkat 2 ya. Nah, itu tuh artinya di sini ini bisa kita pecahkan menjadi gini, buat dia menjadi sebuah perkalian. Maka ini itu gini ya. Nih, X kuadrat dikali X min 2i. Kita buat X-nya ini langsung saja jadi i sesuai dengan konsep awal tadi. Kemudian ini tuh artinya apa kalau det AB? Artinya det A dikali dengan det B. Berarti ini tuh sama dengan det X kuadrat dikali dengan det X min 2i. Nah, dapat kan sampai sini. Nah, untuk det X kita cari dulu nilai det X-nya berapa. Berarti ini kali ini dengan ini dikurang ini kali ini, berarti 1. Berarti det X bentar ya. Bentar ya deh. Berarti det X sama dengan 1 kali 1 berapa? 1 ya. Min 2 kali 1 2. Berarti nilai det X-nya adalah min 1. Berarti ini min 1 kuadrat ya. Berarti ini tuh min 1 di kuadrat kan. Nah, kemudian kita cari det X min 2i. Berarti det X berapa? Nah, kita buat dulu ini 2x min 2i, baru kita determinankan. Berarti nilai x di ini berapa? X itu 1 2 1 ya. Kemudian dikurang dengan 2i, langsung saja ya kita kalikan 2 dengan i. 2 kali 1 2 ya. 2 kali 0 0. 2 kali 0 0. Kemudian 2 kali 1 2. Sehingga kita peroleh hasil berapa? 1 dikurang 2 min 1 ya. Kemudian 1 dikurang 0 1.
Kemudian 2 dikurang 0, 2, 1 kurang 2, min 1. Sehingga nilai dari determinan ini berapa? Nah, kemudian langsung saja, min 1 kali 1 berapa? Min 1 ya. Maaf. Min 1 kali 1 berapa? 1 ya. 1 kali 2 min 2. Jadi hasilnya berapa? 1 min 2 min 1. Sehingga berarti ini dikali dengan min 1. Jadi ini 1 dikali dengan min 1. Berarti hasilnya sama dengan min 1 ya. Sehingga kita dapat menemukan jawabannya pada opsi B ya. Lanjutkan ke soal nomor 5. Jika A1 sama dengan 5, A2 sama dengan 4, dan AN sama dengan AN plus 1 plus AN plus 3 katanya, maka nilai dari A4 dikali A1 min A2. Nah, oke, di soal diketahui nih bahwa nilai A1 itu sama dengan 5. Kemudian nilai A2 itu sama dengan 2. Kemudian katanya, ini ada rumus ya. Kemudian katanya ditanya tuh A4 kali A1 min A2, berarti yang perlu kita cari di sini nilai apa aja? Nilai A4, nilai A1 dan A2. A4 ini kan belum ada nih di soal, sedangkan A1 A2 ini udah ada. Berarti kita sekarang tinggal mencari nilai A4. Nah, pakai kayak tadi, pakai permisalan ya. N sama dengan 1. N sama dengan 1. Nah, kalau udah N sama dengan 1, berarti kita masukkan saja langsung ke rumus ini. Berarti AN, berarti A1 sama dengan AN plus 1, berarti 1 plus 1 A2 ini ditambah AN plus 3, berarti 1 tambah 3 A4. Nah, ini kan yang perlu kita cari A4 nih. Di sini ada A4, maka langsung saja berarti nilai A1-nya berapa? A1 itu nilainya sama dengan 5 dan A2 itu nilainya 2 tadi. Plus A4. Maka nilai A4-nya berapa nih? Berarti 5, 2 pindah 2 ke kiri min 2. Berarti 5 min 2 hasilnya berapa? 3 ya. Nah, udah dapet nilai A4, A1, A2, langsung saja kita masukkan ke rumus yang ditanya pada soal. Katanya A4 kali A1, berarti A4-nya berapa tadi? 3 dikali A1 5 min 2 ya. Berarti ini 15 min 2, berarti hasilnya 13. Maka dari itu kita pilih opsi yang C. Nah, kita lanjutkan ke soal nomor 6 ya. Diketahui matriks X sama dengan min 3 B plus 1 min 4. Jika matriks X merupakan matriks singular, maka nilai dari P yang mungkin adalah. Nah, lihat di sini tuh ada kata-kata matriks singular ya. Nah, matriks singular tuh artinya gini. Artinya that X itu nilainya sama dengan 0. Maka dari itu langsung saja kita determinankan nilai X min 3 dikali 4 dengan ini. Min 3 dikali 4 berapa? 12 ya. 12 min P dikali P plus 1. Berarti 12 min P kuadrat
12 berarti 12 min P kuadrat min P ya. Nah, bentar ya. Min P. Nah, agar nilai P kuadratnya tuh nggak negatif, maka semua ini kita kalikan dengan nilai negatif. Maka kita dapatkan, kita duluin dulu ya, P nya nggak apa ya. Berarti dapat nih P kuadrat, kita langsung di sini saja, P kuadrat plus P min 12. Nah, dapatkan, kemudian kita apakan, kita itu kan faktorkan ya. Kalau dia dikali hasilnya maka min 12, dan kalau dia dijumlahkan hasilnya plus P atau plus 1 ya. Maka dari itu apa nih faktornya yang paling tepat, yaitu P min 3 dengan P plus 4. Berarti di sini nilai P-nya berarti ini P sama dengan 3 dan P sama dengan min 4. Kita lihat nih di soal yang nilainya cocok dengan hasil faktor ini. Yang A min 3 salah ya, yang B min 2, yang C 1, yang D 2, yang E 3. Karena cuman E yang 3 maka hasilnya E. Nggak ada kan di soal min 4. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 7. Jika X dan Y bilangan bulat positif dengan X merupakan faktor dari 10 dan Y merupakan faktor dari 12, semua bilangan berikut yang menjadi nilai X, Y kecuali. Berarti di sini tuh ada kata-kata, katanya X merupakan faktor dari 10. Berarti bilangan yang kemungkinan X itu apa aja? Berarti 1 ya. 1, 2, 5 ya. Berapa lagi? Faktor 5 berarti 10 ya. Nah, katanya Y merupakan faktor dari 12. Berarti nilai Y itu berapa aja? Nilai Y sama dengan, berarti nilai Y itu ada 1, 2, 3 ya. 3, 4, 5 enggak ya, 6 dan 12 ya. Nah, katanya semua bilangan berikut yang bisa menjadi nilai XY kecuali. Oke. Nah, untuk opsi A kalau kita lihat, kalau 1 itu perkaliannya X kalinya ini tuh cuman berapa? Cuman ada ini ya, 1 dikali 1. Masuk nggak 1 ini dibilang nih? Masuk ya, ada di sini dan di sini. Berarti yang A benar ya. Kemudian yang B. Nah, kalau kita lihat 4 itu kalau dia dibuat perkalian itu berapa? 2 dikali 2 dikali 2. Nah, 2 ini ada nggak di sini? Ada ya. Berarti yang B juga benar. Kemudian yang C. Nah, 15 ini kalau kita buat perkalian yaitu 5 dikali dengan 3 ya. 5 dikali 3, 5 kali 3 ada juga ya, berarti yang C benar. Kemudian yang D ini kalau kita buat perkalian apa aja bisanya? 9 misalnya, 6 enggak ya, 4 dikali 9 bisa enggak? 4 dikali 9. Tapi ada enggak dia di syarat yang telah ditentukan di soal di sini nilai 4 dan di sini nilai 9? Enggak ada ya. Maka jawabannya otomatis kita pilih langsung yang D.
Kita lanjutkan ke soal nomor 8. Diketahui matriks X sama dengan 1 P kuadrat min 6P P min 12. Jika det X sama dengan 10, maka hasil perkalian semua nilai P adalah. Nah, di sini sudah jelas bahwa katanya det X sama dengan 10 nih. Berarti langsung saja kita determinankan matriks yang ada di atas ini. Berarti 1 dikali min 12 berarti min 12 min P dikali P kuadrat berapa? P pangkat 3, kita langsung saja ya. Min P dikali dengan min 6 berarti plus 6P. Oke. Nah, karena ini variabel di depan P pangkat terbesarnya itu negatif, maka kita pertama kali yang kita lakukan yaitu kita membuat dia jadi positif dengan cara kita kalikan semuanya ini, semua bilangan di sini itu dengan negatif juga. Maka dari itu kita dapatkan, langsung saja kita letakkan pangkat terbesarnya di sebelah kiri ya. Berarti P pangkat 3 min 6P pangkat 2 plus 12. Oke. Nah, ini yang ditanya di soal kan perkalian seluruh nilai P. Berarti ditanya tuh X1 kali X2 kali X3. Ingat, rumus X1 kali X2 kali X3 itu adalah min D per A. Yang D-nya apa ini di sini 12. Yang A tuh P pangkat 3 ini ya. B tuh min 6. Nah, C-nya itu kan harusnya ada pangkat P saja. Tapi nggak ada ya. Berarti nilai C-nya itu sama dengan berapa? 0 ya. Sedangkan D-nya 12. Jadi minus 12 per 1. Sehingga hasilnya minus 12. Sehingga kita pilih jawabannya ada di B. Remember. Kita lanjut ke soal nomor 9. Diberikan 5 huruf konsonan Q, W, R, T, dan Y serta 3 huruf vokal A, I, dan E. Dari huruf tersebut akan dibuat sebuah password yang terdiri atas 5 huruf dengan 3 huruf konsonan dan 2 huruf vokal. Berbeda. Banyak password yang terbentuk adalah, nah, di sini kan diketahui di soal bahwa ada 5 huruf konsonan nih dan 3 huruf vokal. Ini akan dibentuk password. Dari pertama kita tentuin katanya dari 3 huruf konsonan. Berarti 3 huruf konsonan. Dari berapa huruf konsonan? Dari 5. Berarti C 3 dari 5 kombinasi ya ini. Nah, ingat kalau kombinasi itu berarti ini 5 faktorial. Ini berarti ini tuh kan harus apa yang 3 dikurang ya. Berarti 3 faktorial, 5 kurang 3 berarti 2 faktorial ya. Berarti itu sama dengan berapa nih? Berarti 5, 4, 3. Berarti 3 faktorial 2 ya. Ini bisa dicoret. Ini dicoret jadi 2. 5 kali 2 10. Nah, kemudian di sini 2 huruf vokal dari 3 huruf vokal. Berarti kombinasi 2 dari 3. Berarti ini 3 faktorial dengan 2 faktorial 1 faktorial ya enggak? Nah, berarti ini langsung saja
Berarti ini 3 dikali dengan 2 faktorial per 2 faktorial kali 1. Berarti ini bisa dicoret sehingga hasilnya cuma 3. Nah, ingat katanya terdiri atas 5 huruf. 5 huruf berarti dia itu ada 5 faktorial. Berarti di sini 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. 5 kali 4 20 kali 2 60 kali 2 120 ya. Sehingga udah dapet nih kita 3 komponennya, sehingga banyak password yang kemungkinan kita kalikan semua. Ini dengan ini dengan ini. Berarti 10 kali 3 30 kali 120, hasilnya itu adalah 3600 kemungkinannya. Cara ya. Sehingga jawabannya ada di E. Baiklah, kita lanjut ke soal nomor 10. Diketahui bahwa ruang berikut adalah 1. Segitiga sama kaki, 2 jajar genjang, 3 trapesium sama kaki, dan 4 segitiga sama kaki yang mempunyai 1 simetri lipat dan 1 sumbu simetri adalah. Nah, jadi buat yang nggak tahu, simetri lipat itu misalnya begini ya. Misalkan kakak punya kertas nih. Nah, berbentuk persegi panjang misalnya. Nah, ini bisa nggak kita lipat menjadi 2? Bisa ya. Nih, kita lipat jadi 2. Jadi nih berarti gini ya. Jadi gini, kita lipat begini. Jadi tinggal ini aja ya. Nah, setelah kita lipat, hasilnya akan bentuknya akan jadi lebih kecil ya, lebih kecil seperti ini. Nah, ini bisa nggak dilipat lagi? Bisa ya, dan seterusnya. Itulah yang disebut dengan simetri lipat. Nah, di soal ini hanya ditanya yang mampu hanya 1 kali. Sedangkan tadi persegi panjang ada banyak ya. Nggak cuma 1 kali, dia banyak. Apalagi dia lingkaran bahkan tak terhingga ya. Nah, kita lihat 1 segitiga sama kaki. 1 kali nggak kalau sama kaki? Ya, segitiga sama kaki itu cuman bisa 1 kali ini. Ini misalnya ada segitiga nih. Nah, anggap aja sama kaki ya. Nah, ini cuman bisa dilipat gini kan? Nih. Cuman bisa dilipat jadi seperti ini nah. Nah, jadi seperti ini. Terus kalau dia dilipat lagi seperti ini nggak bisa ya. Cuman 1 kali, sehingga yang A itu benar ya, yang ada satunya benar. Ini otomatis salah. Ini otomatis salah, sisanya opsi yang A dan B. Kemudian yang 2, jajar genjang. Nah, jajar genjang itu kan sebenarnya hampir sama dengan persegi kan tadi. Nah, otomatis dia itu lebih banyak dong. Nggak mungkin cuma 1, dia itu pasti lebih dari 1 simetri lipatnya. Sehingga yang 2 juga salah. Sehingga isiannya adalah yang B. Karena 2 juga udah salah, langsung saja kita pilih isiannya tuh yang B, 1 dan 3 ya. Oke. Ke soal nomor 11. Diketahui fx kuadrat plus 2fx sama dengan 1. Jika fx sama dengan 3x plus 5, maka nilai x1 plus x2 adalah. Nah, untuk soal seperti ini sebenarnya itu simple ya. Teman-teman tinggal memasukkan nilai ini, udah tadi kan nilai fx-nya ke dalam rumusan yang diketahui di dalam soal. Nah, di sini tuh ada fx pangkat 2. Nah, fx pangkat 2 yang ada di dalam kurung itu berbeda ya kalau dia berada di fx kuadratnya itu berada di luar kurung. Kalau dia di dalam kurung, maka nilai yang dikuadratkan atau yang dipangkatkan 2 atau yang dipangkat 2-kan itu adalah cuman yang ada variabel x-nya saja. Sedangkan kalau dia pangkat 2-nya ada di luar, maka yang dikuadratkan itu seluruhnya. Nah, ini jadi tinggal berarti 3x plus 5. Berarti yang dikuadratkan cuman 3x ya. Berarti ini langsung saja 3x kuah 3x kuadrat gitu. Ini plus 5 ya.
Kemudian di sini ada plus 2Fx, berarti plus 2 dikali 3 berarti plus 6X. Langsung saja ya. Plus 6X plus 2 dikali 5 berarti plus 10 ya. Plus 10 sama dengan 1. Kemudian kita samakan semua yang punya X ke dengan X, yang nggak mempunyai variabel dengan tidak punya variabel. Berarti ini 3X kuadrat plus 6X 5 tambah 10, 15 kurang 1 min 14. Nah, mendingan 0. Ingat yang ditanya di soal itu X1 dengan X1 ditambah X2. Nah, ini kita udah belajar nih di SMA. Kalau X1 tambah X2 itu rumusnya adalah apa? Min B per A ya. Min B per A. Berarti di sini itu min B. B-nya berapa di sini? B-nya 6. 6 per 2. Ingat ada tanda min, berarti 6 bagi 2 itu mohon maaf, di sini A-nya itu 3 ya. Itu 3. Nah, 6 bagi 3 2, berarti hasilnya karena min berarti min 2. Sehingga kita pilih jawabannya yang A. Oke, lanjut ke soal nomor 12. Diketahui Fx kuadrat sama dengan 3x kuadrat min 5 dan Gx sama dengan X plus 1, maka nilai GOF 2. Oke, ditanya tuh nilai GOF 2 ya. Langsung saja. Nah, di sini tuh ada Fx pangkat 2. Nah, ini tuh sama aja nggak dengan nilainya misalnya gini. Fx sama dengan 3x min 5. Sama ya. Nah, disoalkan ditanya GOF 2. G bundaran ya. Bundaran F2. Nah, ini tuh kan artinya G F2 ya enggak? Itu artinya G F2 sama dengan berapa? Langsung saja, berarti G. Nah, fungsi F-nya kita masukkan ke 2, berarti ini 3 kali 2 berapa? 3 kali 2 min 5 ya. Berarti ini G 6 min 5 berarti G1. Nah, kemudian baru kita masukkan G-nya nilainya 1. Berarti ini kan G itu kan X plus 1, berarti 1 tambah 1 sama dengan 2. Sehingga jawabannya yang benar ada di D ya. Baiklah, kita lanjutkan ke soal nomor 13. Jika W lebih besar dari 0, yang mana di antara berikut yang pasti sama dengan 0 adalah, katanya ya. Berarti yang pertama itu kan di sini katanya W lebih besar dari 0. Kita permisalkan saja, misalkan nilai W itu sama dengan 2 nih. Terserah sih teman-teman mau buat berapa. Yang jelas dia harus lebih besar sama dengan 0. Nah, untuk pernyataan pertama di sini katanya W pangkat 0. Berarti W itu kan tadi 2 nih. Berarti 2 pangkat 0. Untuk yang pertama ya, berarti 2 pangkat 0. Berapa hasilnya? 2 pangkat 0 kan 1. Ingat ya teman-teman, semua yang dipangkatkan 0 hasilnya itu akan 1. 1.000.000 pangkat 0 1, 1.000 pangkat 0 1 ya. Kemudian
Otomatis yang ada jawaban satunya itu kita singkirkan. Berarti A salah, B salah, C salah, E juga salah. Ya enggak? Kan katanya harus sama dengan 0. Langsung saja kita pilih jawabannya, yaitu yang D. Kita lanjut ke soal nomor 14. Tersedia 5 kursi yang disusun melingkar. Manakah hubungan yang tepat antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? P. Banyak susunan 5 orang duduk pada kursi yang disediakan. Kemudian Q itu nilainya 24. Nah, ingat di sini tuh ada kata-kata apa? Melingkar. Berarti teman-teman menggunakan rumus apa kalau ada kata-kata melingkar? Yaitu permutasi siklis ya. Ingat nggak rumus permutasi siklis itu apa? N min 1 faktori. Ya, langsung saja di sini ada 5 min 1 berarti faktorial. Oke. Berarti ini 4 faktorial. Berapa nilai 4 faktorial? Berarti 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. 4 kali 3 12 kali 2 24. Berarti nilai P ini juga 24. Berarti kita pilih opsi yang mana? Kalau sama-sama 24 berarti P sama dengan Q yang C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 15. Diketahui sudut X penyikunya 15 derajat. P itu lurus sudut X dan Q 115 nilainya. Nah, langsung saja lihat di soal ada kata-kata sudut X penyikunya 15. Sudut siku-siku itu berapa? 90 ya. Berarti ini tuh artinya X plus 15 itu sama dengan 90. Maka nilai X sama dengan 75. 90 dikurang 15 ya. Kemudian di sini P itu pelurus sudut X. Berarti pelurus itu berapa? 180 dikurang ya. Berarti 180 dikurang 75. Berapa? Sama dengan 105 derajat. Sehingga P itu harus lebih isian P itu lebih kecil daripada Q. Berarti Q harus lebih besar daripada P. B ya. Yang A salah karena nilai P itu lebih kecil daripada Q. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 16. Perhatikan gambar berikut. Jika ABC adalah segitiga sama sisi, maka nilai Y min X. Berarti kita cari nilai Y dan dengan nilai X ya. Nah, di sini ingat ada kata-kata segitiga sama sisi. Nah, artinya kalau dia segitiga sama sisi, berarti sudut ini ya. Sudut CAB berarti yang ini CAB sama dengan sudut ABC sama dengan juga dengan sudut BCA. Berarti sudut ini sama dengan nilainya ini sama dengan ini enggak ya. Kalau dia nilainya sama berarti kan itu ada 3x. Kita anggap aja ya. Anggap aja 3x. Ini kan ada 3 sudut. 3x sama dengan 60. Berarti di sini. Kenapa saya ambil 60? Karena kan kalau nilainya sama kan ingat kalau satu segitiga itu ada berapa derajat? 180 derajat ya. Nah, nilai keseluruhan ini kan itu 180 ya. 180 derajat. Kalau kita bagi 3 kan 60 nih. Nah, kita bagi 3 60. Nah, jadi kita tinjau yang ininya. Nah, berarti 3x kan ini 1 2 3. Berarti 3x sama dengan 60. Berarti x sendiri adalah berapa? 20. Nah, dapat nih nilai x-nya 20. Kemudian kita cari nilai y. Karena AD dan AE garis bagi antara sudut CAB dengan segitiga ABC sama sisi, maka
sudut ADE itu, maka sudut ADE, ingat ya, sudut ADE itu sama dengan sudut DEA gitu ya. DEA. Ya enggak? Ya kan? Sudut ADE sama dengan sudut DEA. Maka sudut EAD, nah tadi udah dapatkan sudut EAD ini berapa? Sudut EAD. Maka di sini aja ya. Jadi sudut EAD ditambah sudut ADE dan sudut DEA. Oke. Maka itu artinya gini kan, sudut ADE itu kan yang di sini nih. Nah, yang ada di sini kan berarti ini nilainya itu sama dengan berapa? X derajat ya. Ini enggak? Maka X derajat ditambah Y derajat gitu ya, sama dengan 180. Kan kalau keseluruhan segitiga itu 180. Maka ini tadi berapa nilai X? 20 ya, ditambah 2Y 180. Ini jadi nilainya berapa? 180, 160. 60 bagi 2 80. Sehingga yang ditanya di soal itu berapa tadi? Yang ditanya di soal Y min X, berarti Y min X ya. Berarti 80 min 20. Hasilnya itu berapa? 60. Oke. Kita cari di opsi. Yang 60 ada di C. Oke.